teman-teman semuanya. Semoga teman-teman pada hari ini tetap masih diberikan semangat ya untuk menganalisis ataupun merencanakan sebelum melakukan entry. Pada pertemuan malam hari ini saya akan membahas yang berkaitan dengan teknikal yang kemarin, yang tentang trend, support and resistance, dan pola candle. Tapi ini diaplikasikan dalam kondisi menggunakan indikator ya. Jadi indikator yang kita gunakan ini yang saya mampu, indikator itu jumlahnya banyak. Indikator pengganti tren itu misalnya seperti moving average ya, terus banyak Bollinger Band, Unflop, Ichimoku, parabolik SAR, dan standar divisiasi ya. Jadi saya memberikan teknik pengganti tren yang sangat simpel ya, yang sudah pernah saya sampaikan juga di waktu-waktu lalu. Nah, ini akan saya detailkan ya. Pertama-tama kita akan masuk ke moving average terlebih dahulu ya. Moving average, moving average misalnya ini posisi 5 ya. Posisi 5, shiftnya kosong, simple, dan posisinya close ya. Kita buat yang kecilnya ini ya. Nah, penempatan moving average ini tergantung pada time frame yang teman-teman minati. Artinya bisa ke H4 ya, bisa juga di 1, bisa juga posisi M15 ya. Cuman sifat moving average 5 simple ini hanya menunjukkan pergerakan arah ya, pergerakan arah. Kalau dia posisi di tengah-tengah ini berarti dia sideways. Kalau posisinya dia menurun berarti posisinya seller, downtrend ya. Kalau ini posisinya ke atas seperti ini berarti uptrend. Nah, ini cukup simpel kan. Tapi dari teknik ini nanti akan kita gabungkan antara moving average dan Bollinger Band. Walaupun Bollinger Band itu pun sama fungsinya dengan moving average ya. Kemarin dulu kan sudah saya sampaikan antara yang 5 dan SMA 5, SMA 20, kemudian SMA 144. Ini saya sudah pernah menyampaikan kalau nggak salah itu ya. Ini kita ulang lagi, kita perdalam ya. Jadi ini fungsinya terlebih dahulu, fungsi SMA 5. Fungsi SMA 5 ini hanya menunjukkan posisi tren ya kan. Tren yang terjadi. Jadi bentuk pengikutan candlesticknya ya, arah trennya. Terus kemudian kita masuk ke moving average 20 ya. Kita masuk moving average 20. Tetap masih shiftnya 0, MA metodenya simple, apply to-nya close ya. Kita ganti posisi warnanya menjadi warna merah misalnya. Nah, perhatikan kita agak pertebal sedikit. Dari fungsi SMA 20 dan SMA 5 ini ya, ini posisinya sebentar saya tulis saja di sini. SMA 5 kemudian masuk SMA 20 ya, sampai SMA 20. Ini berfungsi sebagai hanya untuk mengetahui posisi perjalanan ya. Kalau kita bahas single moving average-nya satu-satu ya, SMA 5 dan SMA 20
ini menunjukkan atau memperjelas posisi tren, ya. Lebih tepatnya memperjelas posisi tren. Memperjelas posisi tren. Kalau SMA 5 ini hanya bentuk tren dalam posisi pola candle. Jadi dia hanya memperlihatkan, ini memperjelas posisi tren dan perpotongannya, ya, perpotongannya. Jadi sifat dari SMA 5 dan SMA 20 ini adalah berbeda. Jadi SMA 5 ini pergerakan candlesticknya, ketika dia memotong posisi seperti SMA 20 ini bisa untuk memperjelas posisi trennya, ya, memperjelas posisi tren. Berarti teman-teman sudah tahu bahwa posisi trennya itu adalah posisi seller ketika dia memotong. Tetapi sell yang ideal saya sarankan adalah menunggu konfirmator seller dulu di sini. Ini jauh lebih aman, ya. Nah, begitu di sell kita tunggu sebentar, kemudian kita entry sell. Idealnya itu gitu, ya. Jadi teman-teman sudah harus memahami. Terus kemudian memperjelas posisi tren. Yang kedua, SMA 20 ini adalah ketika dia menjauh dari bentuk candlestick-nya, ya, menjauh dari candlestick, maka dipastikan rule-nya kalau dia itu menjauh dari posisi candlestick, ya, terus saja. Ini sebagai, kalau posisinya ini melanjutkan, ya, arti posisinya menjauh dari candle, ya, saya kasih tanda coret begini, ya. Ini menjauh dari posisi ini, artinya trend seller itu mendominasi, ya. Jadi teman-teman tidak boleh melakukan entry buy, ya. Jadi ini lihat bentuk kosongnya ini, ya, kosong bodinya ini. Kosong bodinya ini menunjukkan bahwa posisinya seller itu semakin menguat. Ketika dia perpotongan dan kemudian dia merenggang dari SMA 20, maka seller ini akan memanjang. Perhatikan. Jadi setelah dia sudah memanjang seperti ini, tentunya teman-teman tinggal mencari sentuhan menuju ke SMA 20-nya. Ketika dia nyentuh seperti ini, teman-teman tinggal nyari konfirmator candlestick-nya. Nyari konfirmator candlestick. Konfirmator candlestick. Ini konfirmator candlesticknya. Di mana konfirmator candlesticknya? Di posisi ini, ketika dia mendekati atau menyentuh posisi SMA 20, ya, atau ini menyentuh, misalnya ini posisi menyentuh, teman-teman harus waspada. Menyentuh, ini teman-teman waspada. Kita cari konfirmator warna seller, ya.
Ketika ada warna seller, teman-teman boleh melakukan sell ya, ketika mendekati ini. Tapi kalau belum ada candle konfirmator seller, maka teman-teman dilarang untuk melakukan sell. Ya. Ini berbeda dengan pola candle yang cukup simpel. Ini memang harus benar-benar memperhatikan gambarnya ini. Oke ya, ini ya. Jadi ketika dia semakin menjauh di posisi perpotongan, setelah perpotongan dan posisinya semakin menjauh, artinya posisi trend seller akan semakin kuat. Ya. Ini teman-teman juga bisa ditambah dengan beberapa indikasi, ya, indikasinya. Ya. Jadi fungsi dari SMA 5 ini memotong, ya, dia hanya memberikan bentuk candlesticknya, jadi arah candlenya. Untuk posisi SMA 20, saya ulangi lagi, adalah untuk memperjelas posisi, ya, memperjelas posisi dan memperkuat posisi entry kita. Ketika dia berpotongan, maka bisa dikatakan kita bisa melakukan sell. Tapi SL-nya bagaimana? SL-nya posisi di atas ini, ya, di atas candle ini. Jadi posisi SL lebih dekat. Ini posisi stop loss. Ini ya. Tentunya teman-teman diberi jarak. Ini dilihat dari cara kerjanya. Cara kerja masing-masing SMA 5 dan SMA 20. Ketika dia berpotongan, kita tinggal menunggu apakah dia semakin menjauh atau mendekat. Itu saja. Ketika ini break perpotongan, tiba-tiba dia naik seperti ini semakin menjauh, berarti disinilah posisi buy. Ini renggangan ini adalah sebagai parameter juga. Setiap menyentuh posisi SMA 20, teman-teman tidak diperbolehkan melakukan entry atau area yang teman-teman harus berhenti, tidak boleh melanjutkan, ya, tidak boleh melanjutkan. Misalnya di posisi ini teman-teman itu dilarang untuk membuat satu keputusan. Jadi area-area larangannya ini. Ketika mendekati garis-garis merah, ini area larangan. Kalau dia sudah berpotongan, kemudian dia mendekat ke garis merah, kita hati-hati, kita tunggu, tidak boleh melakukan entry. Jadi kalau yang bagus adalah setelah berpotongan, kemudian dia menjauh, baru kita buy. Kalau tidak menjauh, jangan melakukan buy. Ya. Ini berpotongan. Ya. Setelah dia berpotongan sekali, ya, kan itu otomatis posisinya kan sudah saya sampaikan. SMA ini posisi apply-nya itu adalah close candle. Jadi ingat ya, posisi close candle. Jadi kalau posisi close candle, candle harus berhenti dulu, baru kita bisa melakukan entry. Ya, ya, jadi itu ya. Jadi kalau ini hanya sifatnya ini. Kalau dia semakin menjauh seperti ini, nah ini sudah menjauh, close, break, ya kan, menjauh, kemudian teman-teman baru melakukan buy. Ini sifatnya. Ya. Jadi ini hanya sifat untuk melakukan entry-nya, ya. Karena materi pada saat itu kan sudah disampaikan, mungkin belum didetailkan, ya, karena nggak ada yang tanya cara penggunaannya, ya. Ini saya sampaikan. Terus saya kemarin menyampaikan posisi SMA 144. Ya. Oke, ini belum ke 144, pendalaman ini aja dulu. Ya. Nah, setiap indikator ini, ya, ini di tiap time frame berbeda. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan sebuah indikator yang difahami satu time frame saja dulu, jangan multi time frame. Kalau hanya 2 indikasi, tapi kalau 3 indikasi, teman-teman boleh melakukan multi time frame, maksimal 3, ya, 3 time frame. Kalau cuman satu SMA 5 dengan SMA 20, teman-teman jangan menggunakan multi time frame, satu time frame saja. Satu time frame saja, cara entry-nya
ketika dia berpotongan, kemudian dia merenggang, ini tanda penerusan. Ya, seperti saya sampaikan, memperjelas posisi tren. Ya, jadi ketika dia berpotongan, kemudian dia merenggang, ketika menjauh dari candlestick trend, maka ini tren ini seller cukup kuat. Ya. Nah, kalau dia posisi di tengah-tengah seperti ini berarti posisi sideways. Jadi kalau ada posisi tengah-tengah sini orang-orang nekat main, ini berarti tidak ada dasar teorinya sama sekali, masih ngawur berarti. Karena ini tidak ada kejelasan pasar. Ya. Ini dari SMA 5, SMA 20. Nah, sekarang saya potong ya, saya potong satu indikator saja. Kalau teman-teman mau mencoba, ya mencoba, mau melakukan trial, ya kan, teman-teman menggunakan SMA 20 saja misalnya. Kalau SMA 5 saya nggak perlu sudah tahu arah candlenya, udah nggak perlu SMA 5. Misalnya kita menggunakan posisi SMA 20 saja ya. Terus kita SMA 20. Kita hapus satu dulu ya. Coba teman-teman perhatikan, sebenarnya sudah bermain trading sudah cukup lama, tetapi mungkin perlu pendalaman. Jadi setiap teknikal itu, misalnya moving average, harusnya muncul pertanyaan, Pak, yang paling akurat itu, yang paling akurat dan risikonya paling kecil itu di time frame berapa atau di pair apa? Nah, moving average tadi yang saya sampaikan itu yang SMA 5 dengan SMA 20 sebetulnya itu layak digunakan di posisi Euro USD, itu jauh lebih mudah. Kalau di SAU USD memang teman-teman harus berhati-hati dan teliti dalam bentuk menerjemahkan SMA, misalnya SMA 20 defisiasinya itu defisiasinya apply-nya simple, terus kemudian shift-nya 0. Nah, ini seperti saya sampaikan ini. Jadi ini detail cara membacanya ya. Ini 20, ini 0, simple, close. Kalau kita sudah mengatakan close, berarti candle berhenti. Kalau saya bilang di sini ada katakanlah linear weight misalnya, ini beda lagi. Misalnya linear weight misalnya, ini beda. Misalnya seperti ini. Ini berbeda lagi kasusnya. Jadi berat body candlestick. Ya. Nanti kita bahas lagi. Saya jelaskan dulu ini saja. Ini kita posisi close dulu ya. Kita posisi close. Coba teman-teman perhatikan. Ini bisa win rate itu bisa mencapai sekitar hampir kurang lebih 80% kalau teman-teman teliti ya. Kita main di posisi M15, coba perhatikan. Kita perhatikan sifat dari moving average ya. Moving average simple 20. Kita perhatikan di posisi M15. Perhatikan. Kalau moving average ya, kalau moving average itu berada di atas, ini saya contohkan begini nih, ya, mana? Ya, ini moving average berada di atas, ya kan? Candlestick itu di bawah, ya kan? Maka yang dilakukan adalah candlestick ini akan mengejar posisi moving average 20. Ini terjadinya pada posisi pagi hari. Ini akurasinya cukup tinggi. Jadi sifatnya, kalau ini berada di bawah, candlesticknya di bawah, moving average-nya posisi di atas, dia akan mengejar ke atas. Ini semua sama. Ini posisi di atas, berarti dia akan mengejar ke bawah.
dia akan berujung ke bawah. Ini satu clue yang win rate-nya agak lumayan. Cuman ingat, kenapa kok tidak bisa dilakukan? Teman-teman perhatikan broker yang teman-teman pegang. Brokernya masuk atau tidak. Karena pada pagi hari ini kecenderungan spread-nya besar. Kalau teman-teman sudah saya mempunyai broker sendiri dan tahu kelemahannya, maka apa yang teman-teman harus lakukan ketika melihat posisi simple moving average 20? Kita lihat dari posisi bentuk backtestnya, ketika ini candle posisi di atas, apa candle di bawah, garis SMA 20 itu di atas, dia akan mengejar ke atas pasti. Tetap dapat bagian dia ngejar ke atas. Ya, kita perhatikan lagi. Kalau ini di bawah, ya candle ini akan mengejar ke atas. Ya, tapi ini ada kelemahannya teknik ini. Kenapa? Karena waktunya pagi, spreadnya masih melar. Kalau teman-teman entry, ya entry buy misalnya, di sini entry sell misalnya. Setelah hijau, dia teman-teman entry sell. Ini candle ini melebar ini spreadnya. Maka cara menyiasatnya bagaimana? Kalau teman-teman pahami, gunakan sell stop, buy stop, buy limit, sell limit. Ya, jangan menggunakan langsung entry kalau posisi pagi hari. Ya. Atau teman-teman mempunyai broker yang cakep, maksudnya bagus lah. Nah, misalnya ini saya mainkan dengan posisi spread tinggi ya. Cuman saya sudah jarang main, tetapi ini akurasinya bagus. Ini kan hari sebelumnya ini. Ya, ini hari sebelumnya sebelah kiri. Setelah sebelah kiri kita bikin support resisten pendek untuk dari M15. 1, 2. Ya. Kita lihat posisi candlesticknya ini berada di mana. Oh, candlesticknya di atas. SMA-nya berada di bawah. Berarti dia turun ke bawah. Tapi entry-nya di mana? Sell limit-nya berada di sini. Di posisi resisten paling pendek. Ini baru bisa kena. Teman-teman menyiasatnya caranya begitu. Jadi cari kalau dia berada di atas, ya kan? Kalau dia berada di atas, kita cari resisten. Karena dia akan turun ke bawah. Jadi terdapat harga lebih murah. Ya. Tapi ada juga yang posisinya galau. Kayak seperti ini posisinya galau. Dia posisi ada lompatan candlestick ini nggak bisa buat acuan. Ini nggak bisa buat acuan. Nah, cari yang candlesticknya jelas. Nah, ini posisi di atas, ya. Ini posisi di atas, dia akan mengejar turun ke bawah. Nah, cara entry-nya, karena teman-teman langsung turun sell kan nggak mungkin, ya kan? Posisinya harus menyiapkan posisi support resisten terpendek. Ya, ini lompatan begini ini nggak bisa dilakukan ini, ya. Ini nggak bisa dilakukan. Pokoknya kalau ada gap nggak bisa. Jangan. Cari yang nggak ada gapnya. Nah, seperti ini nih. Ini nggak ada gap. Cari resisten terdekatnya. Nah, ini resistennya. Ini resisten keduanya. Jadi, kalau teman-teman ini posisi di atas, dia akan melambung dulu ke atas, terus dia baru turun. Ya, ini bisa lebih akurat, tapi perhatikan juga brokernya. Jadi main sell limit gitu, sell limit atau buy limit. Kalau posisinya di sini, berarti posisinya buy limit. Ya, sekarang cari yang buy. Pesan yang cari yang buy. Nah, ini posisi buy ya. Ini moving average SMA 20 di atas, dia di atas. Ini ada gap ini. Jangan yang ada gap.
Ini bisa juga ya, kita seperti ini berarti kita buat supportnya itu di sini bisa, di sini juga bisa. Jadi mainnya main sell limit, buy limit. Tapi setelah malam sudah selesai semua kena, ya sudah teman-teman berhenti. Karena kan ketika pasar itu sudah mulai semakin cepat, itu semakin rapat itunya. Jadi gerakannya, volatilitasnya cukup tinggi. Ya, ini untuk karakteristik dari SMA 20. Ini bisa akurasinya bagus sekali. Ini kalau teman-teman bisa menemukan broker yang spreadnya tipis. Nah, tinggal posisi logika teman-teman menemukan broker itu spreadnya tipis, komisinya pasti ada. Nah, ketika komisi ada, teman-teman bisa hitung rugi nggak kita menggunakan itu. Ya, ini juga bisa digunakan di posisi tengah-tengah kita. Itu misalnya GU. Ya. Ini juga akurat juga posisi tadi. Cuman kembali ke broker. Kalau misalnya teman-teman mau menyiasati, ya, gunakan sell limit, buy limit ya. Saya ingatkan posisi sell limit, buy limit. Jadi lihat support resistennya. Ini dia akan mengejar ke sini. Nah, kita nyari resistennya di sini. Satu kita kecilin lagi. Pokoknya nyali yang berada di atasnya. Ya. Yang berada di atasnya. Kalau posisinya ini. Karena jadi kalau ini dipasang misalnya SMA 20, ini sama posisinya. Jadi kalau kita pasang SMA 20, ini kan mewakili SMA 5 maksud saya. SMA 5. Kita pasang, ini pun sama kondisinya. Jadi kalau dia berada di atas ini, dia setelah itu, dia akan memotong di sini. Semuanya sama. Nah, tadi saya logikakan supaya teman-teman bisa berpikir logika bahwa sifat dari SMA 5 itu hanya mengikuti arah candlesticknya. Ya. Ini saya baru masuk ke SMA 5 sama SMA 20. Ini belum posisinya pengembangan dari ini menjadi ke Bollinger Band. Ya. Coba kita masuk ke posisi H1 lagi. Kita tambah menjadi SMA 144. Nah, SMA 144. Kita kasih warna putih biar jelas. Ini begini. SMA 144 ini adalah bentuk daripada resisten ataupun support yang paling kuat di SMA 144. Nanti kalau SMA 5, SMA 20 sudah ini. Ini fungsinya sebagai SNR yang kuat. Dia berada di bawah, berada di atas, berarti posisi seller mendominasi. Nah, kalau kenapa kok menggunakan 144? Karena 144 adalah gerakan volatilitas tertingginya yang berada di SAU USD. Nah, ini kalau dipakai di Euro USD, ya, posisi Euro USD, ini juga nggak akan mampu, nggak akan bisa. Ya. Maaf tadi gambarnya salah. 144. Ya. Ini merupakan resisten atau support yang paling kuat ya. Kalau di posisi 144 di SAU USD. Ini di SAU USD. Ya.
Jadi kalau kita menggunakan penerusan, kita bisa gunakan SMA 50 di tengah-tengahnya. Tapi kalau saya nggak perlu, karena posisinya kalau nanti SMA 50, nanti teman-teman nggak bisa mengembangkan ke Bollinger Band-nya, beda. Ini hanya sebagai resisten yang paling kuatnya, berarti berada di sini. Ini kalau nanti ketika dia menyentuh ini di area ini, inilah area seller hit and run. Ini, ya. Ini area sell hit and run itu di sini. Terus kemudian kalau kita menggunakan Pak, ada pertanyaan kemarin Mbak Yani, ini yang kita buat acuan yang mana Pak? Nah, kalau kita main multi time frame, ya, kita bicara multi time frame ya, kita main dari H1, M30, M15, entry dari M15. Berarti tren yang seller ini menjadi perhatian utama. Ya. Misalnya ini H1 sekarang posisi trennya sell. M30 apa? Oh, M30 sell. Berarti ini dominasinya, ini enakan main sell. Ketika menyentuh ini sell. Kita lihat M15-nya. Oh, M15-nya sell. Berarti ini nggak ada potensi buy. Jadi kalau H1 resisten berada di atas, resisten 144 berada di atas, M30 berada di atas, kita ngikut dua ini, 1, 2 yang terbesar, ya. Kalau ini berada di bawah di sini, berarti kita tunggu, ya, kita tunggu. Begitu dia nyentuh dari M30, maka baru kita sell. Kalau seperti ini kan sudah sell. Kalau dari bawah ini menyentuh ke atas, nanti begini nih, merobos begini. Ini kesempatan kita untuk melakukan sell. Karena apa? M30-nya ini sell. H1 sell. Jadi kita ngikut yang tertinggi. Ya. Kalau misalnya kebalikannya Pak, misalnya ini posisi di atas, terus kemudian M30 di bawah, M15 di bawah. Bagaimana Pak yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ngikut yang dua. Jadi M15, M30, entry, ngikut buy. Ya, jadi ini logikanya harus berbanding terbalik. Kalau sekarang H1 posisi sell, M30 sell, M15 posisi sell. Berarti teman-teman terlambat, tidak boleh entry. Nunggu entry-nya kalau menyentuh ini baru teman-teman boleh melakukan entry sell di area ini baru teman-teman baru boleh sell. Jadi ikuti dari H1, M30 sama, M15 harus berada buyer endingnya berada di bawah. Nah, begitu ini berada di bawah, kita lihat M30 dijadikan di garis, tembuskan ke posisi M15. Itu. Ya. Jadi M30 H1 di atas, M30 di atas, M15 di atas. Kalau ada yang berdoa untuk buyer ke atas, ya kelihatannya terlalu jauh gitu. Ya. Terlalu dini. Jaraknya masih berapa ini kalau dari sini? Kita hitung dari sini, dari bawah ke atas ini. Dia harus break ke atas. 4.500-an. Terlalu jauh. Ya. Jadi masih ada kesempatan untuk melakukan hit and run di sini, di area ini. Oke. Nanti kalau misalnya waktunya habis, nanti teman-teman masuk lagi, baru kita berpikir yang disebut Bollinger Band. Ya. Tapi fungsinya ini hampir sama, cuman perbedaannya kalau ini sebetulnya lebih realistis, lebih jelas. Tapi ini tambahannya masuk ke posisi merenggang, kita memperkuat seller.
renggang membuat seller. Kalau ini posisinya semakin menjauh dari posisi buyer misalnya, ini kalau dilihat dari H1, jadi fungsinya sama, M15 begini pun sama. Tapi kalau M15 ini volatility aja terlalu kuat, jadi mainnya ketika menyentuh garis putih ini. Jadi ketika dia naik kita sell, ketika naik sell, ketika naik sell, karena H1 M30 nya sell. Jadi main di resisten pantulan atas ini. Ya. Oke, kira-kira dari sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum waktunya habis? Jadi ini nanti sama penggunaannya, di hampir sama dan mirip dengan penggunaan Bollinger Band, karena Bollinger Band itu terbentuk dari moving average 20 ya, moving average 20 plus 3 plus 2 moving average, yang satunya low yang satunya high ya. Tapi bagaimana cara entry-nya, nah, itu yang buat kajian teman-teman. Kalau ini tadi sudah paham ya. Kalau kita swing jarak jauh misalnya, kita lihat di satu patokannya ini seller ini ya. Ini sell, H4 sell, H1 sell, berarti kita telat, atau kalau enggak kita nyari resisten di sini sell, setelah resisten ini baru sell.